Bukan baru dihitung sampai bulan Juni pendapatannya, kan masih berlangsung lagi 6 bulan sampai Desember. Kira-kira siapa yang salah ngitung, Pak? Ya, yang itu. Terima kasih. Pimpinan anggota dewan yang terhormat serta hadir sekalian, izinkan kita menyampaikan mengenai postur APBD Bali tahun 2023. Tolong didengar dan dicatat dengan baik supaya tidak salah catat dan tidak salah dengar, terutama kawan-kawan media. APBD Bali 2023 berisi target pendapatan daerah sebesar 6,9 triliun. Terdiri dari bersumber dari pendapatan asli daerah 4,7 triliun, dana transfer dari pusat 2,1 triliun. Belanja daerah ditetapkan 7,9 triliun atau tepatnya 7,88 triliun. Ada belanja operasi 4,5 triliun, belanja modal 1,4 triliun, belanja transfer ke kabupaten kota 1,9 triliun, dan yang lain-lain kecil. Dari struktur pendapatan daerah 6,9 triliun dan belanja daerah 7,9 triliun, terdapat perencanaan defisit 1,0 triliun. Ini untuk menyusun agar neracanya seimbang. Sekarang bagaimana dengan perkiraan realisasinya? Pendapatan asli daerah itu targetnya 4,7 triliun. Sampai tanggal 14 Juli realisasinya sudah mencapai 2,388 triliun atau sekitar 2,4 triliun, atau kalau di persen sudah lebih dari 50%. Ingat, baru sampai 14 Juli. Pendapatan yang terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya sudah mencapai 57%, dan biaya balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan yang baru itu mencapai 96%. Ini menunjukkan ekonomi Bali sudah pulih karena makin banyak orang beli mobil. Apa yang terjadi? Pendapatan harian dari bulan Januari sampai Juni itu per hari adalah 14,5 miliar. Kemudian naik pada bulan Juli menjadi 16 miliar per hari. Kalau dihitung sekarang, dihitung kemarin sampai 14 Juli, kita masih punya waktu Agustus sampai Desember 5 bulan. Kali 30 hari, rata-rata 150 hari. Tambah lagi 16 hari bulan Juli, jadi 166 hari. 166 hari, kalau asumsinya stagnan saja pendapatannya per hari 16 miliar, itu berpotensi mendapatkan 2,6 triliun. Apa artinya? Per hari ini tanggal 14 sudah mendapat hampir 2,4 triliun ditambah 2,6 triliun, itu berpotensi mencapai 5 triliun, artinya melebihi target dari 4,7 triliun. Clear? Ini baru bersumber dari PKB dan BBNKB, belum bersumber dari yang lain saya ceritakan. Pendapatan dari dana transfer 2,1 triliun dari APBN pasti terrealisasi. Jangankan sekarang, pandemi COVID-19 2020, 2021, 2022 selalu realisasinya 100% dari APBN. Apalagi sekarang ekonominya makin membaik. Jadi 2,1 triliun ini pasti terrealisir.
kalau 4,7 triliun ini terrealisasi dan Astukare terrealisasi karena situasinya membaik. Kalau dihitung stagnan saja dari Juli sampai Desember 16 hari per hari itu kita sudah bisa lebih dari 4,7 triliun. Dan saya pastikan tidak akan stagnan karena trennya itu naik dari Juli, Agustus, September, Oktober sampai Desember. Tapi itu nggak berburuk stagnan 16 miliar per hari. Kalikan 166 menjadi 2,6 triliun. Jadi aljabarnya mudah ya, karena saya ini 3 periode DPR ngurusin anggaran. Jadi total pendapatannya itu perkiranya antara 4,6 sampai 4,7 triliun terburuk pendapatan asli daerahnya, dan dana APBN 2,1 sehingga total itu minimum 6,7 sampai 6,8 triliun minimum. Kalau bersumber dari pendapatannya yang di badannya Pak Marisante dari PKB dan BBNKB. Saya sudah hitung tanggal 7 yang lalu, detail saya hitung. Potensinya adalah melebihi target dari 4,7. Tapi kita hitung aja buruk-bulu. Buruk-bulunya itu kira-kira dapat 4,6 sampai 4,7. Belanja yang besarnya 7,9 triliun, kita nggak pernah merealisasikan belanja 100%. Ada persyaratan yang tidak terpenuhi, ada juga yang situasi lapangannya tidak memungkinkan. Jadi karena itu secara empiris realisasi belanja itu perkiranya adalah 90 sampai 95%, tertinggi 95%. Tinggal kalikan 7,9 triliun kalau realisasi 10% itu 90%, berarti itu sekitar 7,1 triliun. Menurun dari rencana 7,9 triliun. Atau kalau kita ambil tertinggi 95%, realisasinya 7,5 triliun. Bandingkan sekarang pendapatan 6,8 triliun versus realisasi belanja real 7,5 triliun. Artinya defisit itu minimum 300 sampai 700 miliar. Jadi bukan lagi 1 triliun, apalagi 1,9 triliun. Jadi defisit 1,9 triliun itu salah aljabar yang bikin. Ini karena aljabarnya nggak lengkap. Kalau defisitnya 300 sampai 700 miliar, saya punya skema untuk menyelesaikan. Pertama ada Blood, RSM Bali Mandala, RS Mata. Kepepet-kepet kita pakai untuk menutup defisit. Satu. Kemudian kita bisa mengefisiensi belanja yang non prioritas, bisa kita kurangi. Kira-kira lagi 200 miliar. Jadi pada bulan Desember pasti klop. Saya pastikan klop. Di pandemi 2 tahun saja saya bisa kelola fiskal dengan cermat. Apalagi sekarang situasinya sudah sangat sehat. Astukare. Nggak akan ada defisit 1,9 triliun. Itu karena salah aljabar saya itu. Yang bikin salah aljabar itu.